kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Nama saya Simon Vincentius Paji, SPD. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 angkatan 2 Universitas Negeri Malang dengan NIM 2231317160012. Saya melakukan PPL di kelas 7A SMPN Negeri Satap Bululong, Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan ini adalah kartu peserta ujian saya. Salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, saya. Terima kasih. Baik, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Luar biasa. Ya, baik. Terima kasih. Selesai belum belajar hari ini, toh? Sudah. Saya cek dulu kehadiran. Hari ini siapa yang kita hadir? Ada semua. Semua hadir. Baik. Semuanya hadir, luar biasa. Ya, selalu jaga kesehatan sehingga dalam pembelajaran di sekolah kalian tidak mengalami kendala. Baik. Saya minta kesediaan dulu, Sulap bisa membuka kegiatan kita hari ini dengan doa. Semuanya. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon putuslah Roh Kudus-Mu turun atas kami agar kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Untuk membangkitkan semangat nasionalisme, mari kita bersama dulu menyanyikan sebuah lagu nasional, ya, lagu wajib nasional. Harga Pancasila, akulah pendukungmu. Pancasila dasar negara, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk, ya. Materi hari ini, ya, materi kita adalah tentang puisi rakyat. Ya, baik. Pernah dengar istilah puisi? Pernah buat puisi? Pernah. Nanda pernah buat puisi, Nanda? Ya, baik. Yang kalian buat selama ini, ya, puisi itu adalah jenis puisi bebas. Tetapi yang kita mau belajar sekarang adalah jenis dari puisi rakyat, ya. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal kaya di seluruh dunia, ya. Dunia mengenal bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya. Salah satu kekayaan dari bangsa Indonesia adalah kekayaan di bidang seni dan budaya. Nah, di bagian seni dan budaya ini ada jenis puisi rakyat yang masuk dalam kekayaan bangsa Indonesia. Jadi puisi rakyat itu puisi yang dimiliki oleh rakyat, ya, lahir dari rakyat, kemudian dimiliki dan diwariskan secara turun-temurun di dalam masyarakat Indonesia. Ya, baik. Agar lebih jauhnya, kita akan bersama mempelajari, ya, kompetensi dasar, ya, mengidentifikasi informasi, ya, pesan, rima, pilihan kata dan puisi rakyat, pantun, syair dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian indikator yang mau kita capai hari ini adalah menyimpulkan ciri umum puisi rakyat, ya. Kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan struktur puisi rakyat, jenisnya pantun, syair dan gurindam. Tujuan dan pembelajaran, ya,
Setelah pembelajaran ini kalian harus bisa atau diharapkan mampu untuk menandai informasi yang berkaitan dengan ciri-ciri puisi rakyat. Kemudian yang kedua, menjelaskan persamaan dan perbedaan dari puisi rakyat. Yang ketiga, mengidentifikasi informasi berupa pesan, rima, pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam berdasarkan ciri persamaan serta perbedaan yang sudah kita peroleh pada tujuan yang kedua tadi. Karena ya, sebelum kita lihat lebih jauh tentang puisi rakyat tadi, kita saksikan dulu satu tayangan singkat ini ya. Hari ini kita gak usah belajar gimana kalau kita adu pantun. Siapa takut? Sikap jalan-jalan ke Afrika, pulangnya beli Tamiya, nanti ulangan matematika, nilainya jangan bikin malu ya. Petir bukan sembarang petir, petir baru sama bapak. Bapak jangan khawatir, karena gurunya terbaik seperti bapak. Apa jangan khawatir karena masih ada guru terbaik seperti bapak. Saya. Setelah menonton tayangan video tadi ya, bagaimana perasaanmu ya dengan tayangan video tadi? Senang. Apalagi menggembirakan sama dengan senang. Tayangan tadi ya, isi tayangan tadi termasuk dalam jenis puisi rakyat apa itu? Pantun. Kenapa pantun? Kenapa tidak gurindam? Kenapa tidak syair? Karena ia berlawanan. Ya, berlawanan maksudnya dia silang ya. Ya, ada silang, ada bunyi baris pertama dengan bunyi baris ketiga itu atau kedua itu bunyi akhirnya itu sama ya. Nah itu nanti sebentar kita akan belajari itu jenis apa itu atau itu unsur apa yang ada dalam puisi. Mari kita lihat bersama ya. Pengertian dari puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam. Puisi rakyat ya, puisi rakyat. Puisi rakyat adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait atau juga baris. Ya. Selain itu, puisi rakyat juga terikat pada ketentuan-ketentuan seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Sehingga tadi di awal tadi saya tanya, apakah kalian pernah buat puisi? Kalian jawab bilang pernah. Tetapi yang kalian buat itu adalah jenis puisi bebas. Sedangkan puisi rakyat ini dia lebih terikat. Ya, di sini ada puisi rakyat juga terikat pada ketentuan-ketentuan. Jadi ada aturannya. Dia tidak sebebas puisi yang kalian buat itu. Ya, jadi dia punya jumlah suku kata itu harus berapa, jumlah baris itu harus berapa, jumlah bait itu harus berapa, dan rimanya itu bagaimana. Puisi rakyat disebut juga puisi lama. Contoh puisi rakyat atau puisi lama yaitu pantun yang pada tayangan video tadi yang kalian sudah nonton itu masuk dalam jenis pantun. Kemudian yang berikut adalah apa ini? Nova yang terakhir ini. Teks puisi rakyat umumnya mengandung nilai yang berkembang pada kehidupan masyarakat serta pesan warisan leluhur. Contoh dari puisi rakyatnya ini. Ini adalah contoh dari gurindam. Coba Nona Ferry baca dulu. Kalau mulut tak terpaksa boleh ditimpa bahaya besar. Kalau diri kita berbicara, turut susah sama saudara. Yang berikut pada pantun. Ya, di sini coba Joel baca pantunnya. Beli kacang, kupas kulitnya. Kacang dikupas, dicampur kurma. Kalau boleh, abang bertanya, nona manis hendak kemana? Kalau boleh abang bertanya, nona manis hendak kemana? Ini Joel bisa pakai untuk tanya usulan nanti ya. Oke, Nona Ucu, silakan. Nona Ucu baca ini syair. Masa baginda itulah raja perkasa. Tiada ia merasai sengsara entah kepada esok dan lusa. Kabar orang mempunyai permasah baginda itulah raja perkasa. Tiada ia merasai sengsara entah kepada esok dan lusa. Syair ini dibuat oleh pengarang yang bernama Sair Bidasari.
Jadi itu gambaran umum atau gambaran singkat mengenai puisi rakyat, dan lebih jauhnya nanti akan berkembang pada saat kalian diskusi atau mengerjakan LKPD nanti ya. Baik anak-anak, jadi sudah tadi ya kalian simak bersama penjelasan tentang puisi rakyat ya, jenis-jenis dari puisi rakyat, pantun, syair dan gurindam. Kemudian dengan ciri-ciri umum dari masing-masing itu, pantun ciri umumnya apa, syair ciri umumnya apa, dan juga gurindam ciri umumnya itu apa. Tadi sudah kita simak bersama. Kalian juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dengan baik tadi, sehingga sekarang Pak minta kalian bisa duduk dalam kelompok yang sudah Pak bagi sebelumnya. Di sini ya, di sini ada LKPD. Pak akan bagikan ke setiap kelompok dan ketua kelompok akan atur teman-teman kelompoknya kalian berdiskusi dan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang ada di sini. Ya, jadi Pak bagi setiap kelompok. Nah, baik, kalian pelajari dulu LKPD-nya. Kalian lihat dulu ada ringkasan materinya, ada buku paket yang ada di situ, buku sumber yang bisa membantu kalian untuk mengerjakan LKPD. Kalian baca soalnya, cek lagi dengan di buku sumber, kemudian kalian mengerjakan. Yang paling terakhir, ada hal-hal yang tidak ya kalian pahami, bisa kalian angkat tangan dan sampaikan ke saya untuk saya bisa bersama-sama kita lihat. Tidak dipahami, bisa sampaikan ke Pak supaya Pak bisa bantu jelaskan di kelompok. Baik, waktu 5 menit lagi ya. Informasi sambil kerja, nanti sebentar ya. Masing-masing kelompok itu presentasi di sini, jadi bisa atur di dalam kelompok itu satu orang yang nanti memandu presentasi. Ya. Kelompok 3, kelompok 4, bagaimana? Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Oke, baik. Jadi waktu diskusi, waktu mengerjakan LKPD sudah selesai. Maka waktu selanjutnya adalah kita melaporkan atau kita mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke, kita mulai dengan presentasi. Saya minta kelompok yang pertama adalah kelompok dari LV. Ya, sedangkan kelompok 2 kita untuk kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2 sampaikan hasil kerja kelompok kalian. Yang lain bisa perhatikan bersama ya, kita sama-sama perhatikan. Soal nomor 1, tuliskan ciri umum dari pantun, gurindam, dan syair. Ciri umum dari pantun. Pantun terdiri dari 4 baris setiap baitnya. 2. Pantun memiliki pola. Yang ketiga, pantun memiliki sampiran dan isi. Yang keempat, pantun tidak ada nama penulisnya. Ciri umum dari gurindam. Yang pertama, gurindam memiliki 2 buah baris pada setiap baitnya. Yang kedua, setiap baris terdapat 10 sampai 14 kata. Yang ketiga, terdapat hubungan sebab akibat pada setiap barisnya. Yang keempat, pada setiap baris memiliki rima maupun saja A, B, C, D, dan seterusnya. Yang kelima, isi kesimpulan atau maksud dari gurindam terdapat pada baris kedua. Yang keenam, isi kesimpulan atau maksud berbentuk nasihat
atau filosofis atau sebagainya. Ciri umum dari syair. Yang pertama, syair terdapat 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Yang ketiga, tiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, setiap baris syair adalah isi. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan dan persamaan ciri pantun, syair, dan gurindam. Persamaan dan perbedaan. A. Perbedaan. Pantun. Pantun memiliki 4 baris dalam 1 bait. Gurindam 2 baris dalam 1 bait. Syair 4 baris dalam 1 bait. Pantun memiliki 8 sampai 12 suku kata, sedangkan gurindam 10 sampai 14 suku kata. Pada syair terdapat 8 sampai 14 suku kata. Pantun bersajar ABAB, gurindam bersajar AA, BD, CC, dan lain-lain. Syair bersajar AAAA. Pantun pada baris pertama dan kedua pada pantun merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Pada gurindam, barisan pertama adalah masalah dan barisan kedua jawaban dari masalah tersebut. Pada syair, semua baris adalah isi. Persamaan pantun, gurindam, dan syair. Persamaannya, pantun, gurindam, dan syair memiliki pesan moral, agama, etika, dan budi pekerti. Dan terima kasih dari kelompok 2. Ya, baik, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang kurang jelas bisa disampaikan. Ya, baik. Sekali lagi tepuk tangan, silakan duduk. Kita ke kelompok yang berikut, yakni kelompok 4. Pantun adalah jenis puisi lama yang ada pada mulanya, diutarakan secara lisan dengan rima atau saja. Ciri umum dari pantun: 1. Terdiri dari 4 baris setiap baitnya. 2. Memiliki pola. Yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Yang keempat, tidak ada nama penulis. Dari gurindam: 1. Gurindam memiliki 2 buah baris pada setiap. Yang kelima, isi kesimpulan atau maksud dari gurindam terdapat pada baris kedua. Yang keenam, isi kesimpulan atau maksud berbentuk nasihat, filosofi, atau sebagainya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan dan persamaan ciri pantun, syair, dan gurindam. Perbedaan dari ciri pantun, syair, dan gurindam adalah: 1. Perbedaan struktur bait. Pantun terdiri dari 4 baris, sedangkan syair juga terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Sementara gurindam terdiri dari 2 baris. 2. Perbedaan ciri. Ciri utama pantun bersajar AB, AB, sedangkan ciri syair bersajar AA, AA. Sementara gurindam bersajar AA. Persamaan ciri pantun, syair, dan gurindam. 1. Bait pantun, syair, dan gurindam adalah jenis puisi lama. Yang kedua, ketiganya sama-sama berfungsi untuk memberikan pesan atau nasihat. Yang ketiga, pantun, syair, dan gurindam terdiri atas bait, walau memang jumlah barisnya berbeda-beda. Yang keempat, isi dari pantun, syair, dan gurindam adalah nilai moral dan agama. Baik, terima kasih. Kita ke kelompok yang berikut, kelompok 3. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan kesempatan sampaikan kepada teman saya. Pertanyaan yang pertama, tuliskan ciri umum dari pantun, gurindam, dan syair. Ciri umum dari pantun: 1. Terdiri dari 4 baris setiap baitnya. 2. Memiliki pola.
3. Memiliki sampiran dan isi. 4. Tidak ada nama penulis. Perbedaan pantun bersamaan pantun, syair, dan gurindam. 1. Memiliki nilai pesan, moral, agama, etika, dan budi pekerti. 2. Merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. 3. Bersama-sama memberikan nasihat yang baik. Sekian dan terima kasih. Ya baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok yang terakhir adalah kelompok 1, kelompok penanda. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman. Nomor 1, tuliskan ciri umum dari pantun, bintang, dan syair. Ciri umum dari pantun. Yang pertama, terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Yang kedua, memiliki pola atau rima yang bersajak A, B, A, B. Yang ketiga, memiliki sampiran dan isi, yaitu baris pertama dan kedua adalah sampiran, dan baris ketiga dan keempat adalah isi. Yang kelima, tidak ada nama penulis. Yang keenam, terdapat 8 sampai 12 suku kata. Ciri umum dari syair. Yang pertama, terdapat 4 baris dalam 1 bait. Yang kedua, terdapat 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, semua baris adalah isi. Yang keempat, memiliki pola atau rima yang bersajak A, 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 A. Yang kelima, tiap baris terdapat 4 sampai 6 kata. Ciri umum dari gurindam. 1. Memiliki 2 baris pada 1 bait. 2. Terdapat 10 sampai 14 suku kata. 3. Memiliki pola atau rima yang bersajak A, A, B, B, C, C, dan seterusnya. 4. Isi gurindam terdapat pada baris kedua. 5. Terdapat hubungan sebab akibat. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok ini masih. Baik, tadi disampaikan oleh kelompok ini ya bahwa kelompok pantun itu dia tidak, nama pengarang itu tidak ada. Ya, pantun itu kebanyakan itu penulisnya itu tidak ada. Sehingga sering disebut dengan anonim. Ya, kalau kalian ketemu namanya anonim, berarti nama pengarangnya itu entah siapa, kita tidak tahu, sehingga disebutnya dengan istilah anonim. Baik, sekali lagi tepuk tangan dan silakan kembali. Tadi kalian sudah masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusi kalian. Luar biasa, tepuk tangan untuk semua. Baik, dari hasil presentasi tadi kita bisa belajar bersama ya bahwa puisi rakyat itu adalah warisan karya Indonesia atau karya masyarakat Indonesia yang terdiri atas beberapa jenis, 3 jenis tadi, yaitu yang pertama pantun, yang kedua syair, yang ketiga dengan masing-masing ciri-cirinya, sehingga ketiga jenis puisi rakyat tadi itu dilihat dari cirinya maka akan muncul perbedaan di setiap jenis puisi rakyat tersebut. Pantun, ciri umum dari pantun itu tadi dalam 1 bait itu ada 4 baris atau 4 lari. Kemudian baris pertama atau lari pertama dan lari kedua itu merupakan sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Yang berikut bersajak apa pantun tadi yang sudah kalian sampaikan tadi? A, B, bersajak silang, sehingga baris pertama itu misalnya di bunyinya A, maka baris ketiga bunyinya A, baris kedua bunyinya B, baris keempat bunyinya B. Kemudian ciri pantun yang berikut tadi lagi apa? Memiliki sampiran dan isi. Ya baik, yang berikut tidak ada nama penulis atau anonim. Ya, ulangi, anonim.
Kalau dengar anonim itu berarti nama penduduknya tidak ada. Ya. Yang berikut jenis puisi rakyat yang kedua adalah syair. Ya, syair ini ya terdiri atas 4 sampai 6 kata. Ya, bukan suku kata tapi bersajak atau mungkin ya. Setelah itu apa lagi? Semua baris adalah puisi. Terus yang berikut Tiap baris dari di atas 8 sampai 12 suku kata. terdapat 8 sampai 12 suku kata. Semua baris adalah isi. Semua baris adalah isi. Yang terakhir gurindam ya. Gurindam ini berasal dari India ya, yang dibawa oleh para pedagang India ya, dan merupakan ciri atau warisan dari agama Hindu. Ya. Baik. Terdapat berapa baris dalam setiap gurindam? 2 ya. 2 buah baris pada setiap barisnya. Yang berikut setiap baris terdapat 10 sampai 14 kata. Yang berikut Setiap barisnya. ya. Kemudian bersajak apa? A, B, B, C, C, D, D, dan seterusnya. Oke. Ya baik, ini materi tentang puisi rakyat, ciri umum dari jenis puisi rakyat yang kita pelajari hari ini. Sudah bisa dipahami? Ya. 7A, sebelum kita masuk ke mengerjakan suatu evaluasi, ya, saya minta setiap kelompok mengumpulkan LKPD dulu. Ya. LKPD yang kalian kerjakan tadi silakan dikumpulkan. Joy bisa keliling kumpulkan di setiap kelompok, kemudian simpan di atas meja. Ya, baik, terima kasih Joel. Oke, ya, kita sebentar lagi akan mengerjakan soal evaluasi. Sebelum mengerjakan soal evaluasi itu, ya, kita semua berdiri dulu, ambil posisi di tengah ini, atau ambil posisi bebas, ya. Halo. Hai. Halo, halo. Hai. Hai. Halo. Siap? Siap. Asik. Baik, tepuk tangan silakan dulu. Oke, kelas IPA masuk sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Oleh karena itu kami minta kalian semua bisa kembali ke posisi dulu kalian masing-masing ya. Baik, buku-buku itu bisa disimpan dulu, buku paket itu ditutup di atas. Ini cuma kalian ada ini ya. Soal dengan berikutnya lembar jawaban. Oke, sudah siap? Sudah ada lembar evaluasinya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ya. Waktu dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai atau masih? Oke, silakan dikumpulkan. Ya. Saya minta satu orang saja Matius, Bapak berjalan ke meetingnya. Kelas 7A. Masih semangat? Oke. Jadi dengan mengerjakan soal evaluasi ini berarti kita sudah mulai memasuki akhir dari materi kita hari ini.
Jadi di sini di tangan Pak ini ada lembar refleksi untuk kalian. Jadi Pak akan bagi ke kalian. Di sini ada 3 pertanyaan tentang pembelajaran kita hari ini. Jika kalian tidak suka dengan pembelajaran hari ini, kalian kasih tanda checklist pada gambar ini, jempol bawah ini sudah. Jika kalian senang, silakan kasih checklist pada gambar jempol. Ya. Jika kalian sangat senang, bisa kalian checklist pada yang emosi yang ketiga ini. Ya, bisa? Oke. Lembaran refleksi tidak boleh tulis nama, rahasia saja. Ya, jadi hanya tanda cek tidak tahu bilang itu dari siapa. Ya, sudah tahu? Sudah. Oke, sini kumpul. Ya, baik. Jadi materi kita hari ini mengidentifikasi ciri umum dari puisi rakyat sudah selesai. Pertemuan kali berikut kita masih tentang puisi rakyat, tapi kita akan bagaimana menyimpulkan isi dari puisi rakyat, isi dari pantun, isi dari syair, isi dari gurindam. Sampai di sini pertemuan kita. Oleh karena itu, saya minta Denny untuk bisa memimpin kita dalam doa penutup. Ya, semuanya bisa berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan pujian terhaturkan kepada Tuhan karena Engkau telah menyertai kami pada kegiatan tadi. Sekarang kami mau pulang. Bimbinglah kami dalam perjalanan pulang agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namun tetap dipuji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa